Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ta'lim kita terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب يا واسع الكرم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil. Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah.
Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan sebab hadir kita di pengajian, segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah diampunkan. Segala kesulitan-kesulitan kita mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan. Segala hajat-hajat kita semoga oleh Allah dikabulkan. Ya Allah, semoga penyakit yang ada dalam diri ini segera oleh Allah disembuhkan. Juga tentu untuk orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, guru-guru kita yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya hayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan umur yang panjang, sehingga hingga detik ini kita masih bisa merasakan dan kita bisa memperingati hari di mana ini hari yang sangat istimewa. Bulan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya telah dilahirkan sosok manusia yang istimewa, manusia yang paling mulia di alam jagat raya. Itulah bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melalui bulan Maulidun Nabi, ayo sama-sama kita tingkatkan kembali kecintaan kita ke Kanjeng Nabi. Kenapa kita harus meningkatkan rasa cinta kita ke Kanjeng Nabi? Karena ini adalah cinta yang akan berbuah pahala. Karena ini cinta yang akan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya cintanya yang sejati. Apa buktinya? Apa dalilnya? Ada seorang Arab Badui yang dia minim dalam masalah amaliyahnya, Pak. Minim dalam masalah keislamannya. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, udah mah terlambat, ujug-ujug nanya, Pak. Arab Badui ketika datang di majlis Nabi, terlambat hadir di majlis Nabi, dia langsung mengemukakan sebuah pertanyaan kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Orang-orang pada ketawa semua. Pertanyaannya aneh. Yang lain bertanya tentang bagaimana cara menunaikan ibadah sholat. Yang lain bertanya bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa. Ini bertanya tentang kapan hari kiamat. Kemudian Rasul balik bertanya, wahai sahabatku, ma'a'dadtalaha, kau bertanya tentang hari kiamat, emang apa yang sudah kamu siapkan? Ditanya balik sama Nabi, ini Arab Badui polos mengatakan, ya Rasulullah, ma'a'dadtulaha min kathiri sholatin wala saumin wala sodaqatin. Jujur aja, aku nggak punya banyak bekal dari sholat, kecuali aku sholat yang wajib-wajibnya aja. Aku nggak punya banyak bekal dari puasa, kecuali puasa yang wajib-wajibnya aja. Nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah aku sholat duha apalagi sholat malam.
Aku sebatas hanya menggugurkan kewajiban doang. Ditanya sama Rasul, lantas apa yang membuat kau pede bertanya tentang datangnya hari kiamat? Seolah-olah kau sudah siap. Betul ya Rasul, aku pede bertanya dari hati tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Yang membuat aku pede bukan karena seberapa banyak amalan-amalan saya, tapi yang membuat aku pede bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, karena aku punya satu amalan, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Karena aku cuma punya satu modalnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu yang membuat aku datang pede bertanya tentang datangnya hari kiamat, karena aku punya satu modal begitu sangat besar dalam hati saya, yaitu cinta kepada engkau dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipeluklah erat-erat Arab Baduy yang polos ini, Pak. Arab Baduy yang nggak ngerti tentang keislaman, Pak, dipeluk erat-erat oleh Nabi sambil bersabda, idzan anta ma'aman ahbabta fid dunya. Oke, kalau begitu wahai Arab Baduy, engkau besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga bersama dengan orang-orang yang kau cinta. Modal cuma punya cinta. Sholat biasa aja, puasa biasa-biasa aja, sedekah biasa-biasa aja. Tapi karena modal dia punya cinta, bisa masuk ke dalam surga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, hayo Bapak Ibu, tingkatkan rasa cinta kita ke Kanjeng Nabi. Syukur kalau kita bisa memimpikan Nabi. Syukur kalau seandainya kita rajin memperbanyak baca salawat ke Kanjeng Nabi. Tanda orang itu cinta, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Tanda orang itu cinta terhadap sesuatu, pasti dia bakal banyak menyebut-nyebutnya. Betul apa enggak? Dulu waktu kita masih remaja, cinta sama seseorang, wah, sering banget disebut-sebut nama dia. Betul apa betul? Kadang saking seringnya kita sebut-sebut nama dia, kadang suka terbawa ke dalam mimpi kita. Nah, begitu juga dengan cinta kita ke Kanjeng Nabi. Kalau seandainya kita ke Kanjeng Nabi cinta betul dari hati, pasti kita selalu akan menyebut-nyebut nama Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin memperbanyak baca salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Inilah cinta yang sejati. Sehingga man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang betul cinta ke Kanjeng Nabi, dibuktikan dengan memperbanyak baca salawat ke Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia besok akan bersama dengan aku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua di bulan Rabiul Awal ini bisa meningkat kembali kecintaan kita, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma, dan besok kita bisa masuk ke dalam surga bersama dengan syafaatul uzma baginda Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kembali bahasan hadis kita yang belum selesai tentang kebaikan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tuhuru satrul iman. Bersuci dari segala bentuk kesyirikan, berlepas diri, artinya dari segala bentuk kezaliman, kedosaan, dan segala yang Allah larang,
itu ternyata syatrul iman, sebagian daripada iman. Sebagian imannya lagi ada di mana Pak Ustadz? Genap keimanan itu sebagian akan didapatkan oleh kita manakala kita mengerjakan segala apa-apa yang Allah sudah perintahkan. Jadi keimanan gak akan genap kita punya, keimanan gak akan bulat kita dapatkan Pak, hanya sebatas kita meninggalkan dari segala apa yang Allah larang. Belum beriman namanya. Allah melarang kita berjudi, kita nggak berjudi. Allah melarang kita berzina, alhamdulillah kita nggak berzina. Allah melarang kita untuk melakukan praktek riba, alhamdulillah kita nggak melakukan praktek riba. Semua apa yang dilarang oleh Allah nggak pernah dikerjakan oleh kita. Tapi sholat dia tinggalin, belum dikatakan beriman. Tapi puasa nggak dikerjain, belum dikatakan dia beriman. Iman akan lengkap didapatkan manakala di samping dia meninggalkan segala apa yang Allah larang, dia mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan, baru keimanan genap kita dapatkan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya. Ada yang mengatakan kata at-tuhur dalam hadis ini yang maknanya adalah bersuci dari dari najis dan kotoran. Bersuci dari najis dan kotoran, kalau bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Kalau bersuci dari hadas besar dengan cara mandi janabah. Ternyata itu adalah separuh daripada iman as-sholah. Separuh daripada sholat kita. Ya, jadi kita sudah mendapatkan pahala separuh sholat hanya dengan baru kita bersuci. Ya, maka suci ini harus menjadi syarat sahnya sholat dalam ilmu fikih. Nggak sah la sholata liman ahdatsalahu, liman hadatsalahu. Nggak sah sholatnya bagi orang yang masih menanggung hadas. Artinya ini menjadi penentu kesahan sholat, ditentukan bagaimana bersucinya kita. Apalagi kalau kita bahas dalam kitab Sulamut Taufiq, pahala fadilah daripada wudhu, Pak, Masya Allah. Kalau kita wudhu dengan sebenar-benarnya wudhu, kita mempraktekkan bacaan doa yang diajarkan oleh para ulama, subhanallah. Saat kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ya Allah, terangkanlah, sinarilah muka saya pada hari nanti di mana tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari muka-muka akan gelap, muka-muka akan terang. Itu ya Allah, mudah-mudahan dengan sinar air wudhu aku menjadi terang. Semua itu gerakan wudhu ada doanya. Membasuh tangan kanan ada doanya, basuh tangan kiri ada doanya, mengusap sebagian kepala ada doanya, mengusap kaki ada doanya. Kalau itu semua kita baca dalam keterangan kitab Sulamut Taufiq, bahwa setiap tetesan air wudhu yang netes ke bumi itu akan berubah menjadi malaikat yang akan mendoakan dan beristighfar kepada Allah untuk kita yang telah melaksanakan ibadah wudhu. Alhamdulillah. Fadilah daripada wudhu. Ustaz, kalau saya masih punya wudhu lagi boleh apa enggak? Boleh. Dikatakan oleh Nabi, nurun ala nur. Ibarat cahaya, dia dengan wudhu nambah lagi cahayanya. Ibarat sudah terang, nambah lagi semakin terang. Inilah keutamaan bagi siapapun yang melaksanakan ibadah wudhu. Meskipun kita masih punya wudhu, orang apa-apa. Itu jauh lebih utama. Nah, bersuci dari hadas kecil disebut wudhu, bersuci dari hadas besar disebut dengan mandi
janabah. Ini semua separuh daripada sholat kita. Genap setelah itu kalau kita laksanakan sholat, baik sholat sunnah atau sholat wajib, maka genaplah sudah pahala ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan itu bisa memberatkan timbangan. Apa sih arti alhamdulillah? Alhamdulillah itu adalah segala pujian bagi Allah. Berarti menyifatkan Allah dengan berbagai bentuk sifat kesempurnaan kita serahkan kepada Allah. Tatkala kita mendapatkan pujian dari sesama, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kabar gembira, alhamdulillah. Ketika apapun yang bisa membahagiakan kita, alhamdulillah. Pasrahkan semua pujian dan kesenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ucapan dan keyakinan itu tamlaul mizan, diibaratkan barang bisa memberatkan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan alhamdulillah. Berarti menunjukkan pahala kita berzikir kepada Allah luar biasa. Apalagi memuji Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya sehabis sholat kita memuji kepada Allah. Dalam keadaan kita sedang sedih, memuji Allah. Dikala kita sedang ramai sekalipun, tetap dia memuji Allah. Dalam keadaan dia sedang berada, gak pernah lupa, selalu memuji kepada Allah. Tidak hanya sebatas dalam keadaan sedih dia memuji kepada Allah. Tidak hanya dalam keadaan susah dia memuji kepada Allah. Bukan hanya dalam keadaan sakit dia memuji kepada Allah. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan ramai, dia selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian ini diibaratkan seperti barang tamlaul mizan, itu timbangan raca Allah yang begitu sangat gede, bakal berat semua dengan timbangan alhamdulillah. Luar biasa. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Dalam hadis lain ditambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar, yang disebut dengan kalimah thayyibah itu ternyata tamla'u ma bainas samawati wal ard. Diibaratkan barang bisa memenuhi ruangan antara langit dan bumi, penuh semua dengan zikiran subhanallah walhamdulillah. Apalagi kalau ditambahkan dengan astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Di samping ini akan penuh ruangan antara langit dan bumi dengan zikiran itu. Ternyata dua kalimat ini kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, habibatani ilar rahman, tapi thaqilatani fil mizan. Ini dua kalimat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, mudah diucapkan oleh lisan, dan yang ketiga memberatkan dalam timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Hafal Pak? Hafal Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Tambahin astagfirullah di depan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Matan Zubat disebutkan, siapa orang yang membaca zikiran ini mi'atu marrah, 100 kali Pak, bainal azan wal iqamati fi sholati subhi, antara azan dan qomat di sholat subuh, Allah akan ampuni dosa kita semua. Wa in kana mithla zabadil bahar, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, kagak peduli, Allah akan ampuni semuanya. Alhamdulillah. Baca. Alhamdulillah para santri saya selalu baca sebelum qomat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah
subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu 100 kali 15 menit kelar, Pak. Ya. Ini dua ucapan yang begitu mudah, enteng diucapkan lisan, namun begitu sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman dan bisa memberatkan dalam timbangan. Bacakan. Ini hadis sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalimat Subhanallah walhamdulillah diibaratkan barang. Kalau diibaratkan tempat itu langit dan bumi seperti ruangan persegi panjang yang tidak ada yang tahu seberapa luasnya itu ukuran antara langit dan bumi, kira-kira penuh semua oleh zikiran subhanallah walhamdulillah. Penuh semua. Pak Ustaz, kalau amalan kita yang lainnya tempatnya di mana? Wah, wallahu a'lam. Kalau penuh semua dengan zikiran subhanallah walhamdulillah, mungkin sudah nggak ketampung amal kebaikan kita. Subhanallah. Sebegitu besarnya mizannya Allah, sudah nggak bisa lagi memikul dan menanggung semua amal kebaikan kita. Ini baru pahala zikir, Pak. Maka zikir ini ya dalam Al-Quran penekanannya bukan harus baik, tapi penekannya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Penekanannya kalau masalah ibadah zikir beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain harus soleh, harus benar, harus berkualitas. Tapi kalau ibadah zikir dituntut oleh Allah dzikran katsira. Kalau mengerjakan ibadah zikir harus sebanyak-banyak. Nggak ngelihat keadaan, silahkan. Kita sedang naik kendaraan, zikir. Bisa apa enggak? Bisa. Kita sedang tiduran sambil zikir. Bisa apa enggak? Kita sambil nonton bola, mulut mah bergumam zikir. Bisa apa enggak? Kita sambil ngulek cabai sambal. Bisa zikir apa enggak? Bisa. Semua keadaan sambil jogging, sambil badminton, zikir bisa apa enggak? Bisa. Inilah ibadah yang paling mudah. Inilah ibadah yang bisa dijangkau oleh semua, hatta orang yang terlemah sekalipun, ketika dia tidak mampu mengerjakan suatu ibadah, pasti ibadah zikir mah nggak mungkin nggak bisa dilaksanakan. Semua bisa, hatta seorang yang tidak punya harta sekalipun, nggak punya baju sekalipun, tidur di bawah jembatan sekalipun, ibadah zikir nggak mungkin nggak bisa dilaksanakan. Semua ibadah zikir bisa dikerjakan. Amin ya robbal alamin. Zikir. Apalagi zikir ini nggak terlalu membutuhkan suci. Ya, nggak mesti kita punya wudu. Zikir dikagetin, astagfirullah. Ngelihat sesuatu yang takjub luar biasa, jangan buset deh. Masya Allah. Dikagetin, astagfirullah. Ini makanya kalau dikagetin ngomongnya apa? Aduh, apa aja kalau latah diomong tuh. Oh, bangkong loncat. Tapi kita langsung dengan zikir spontan, astagfirullah. Ya, apapun kondisinya, ternyata kalimat zikir-zikir itu bisa memenuhi ruangan antara langit dan bumi itu. Kemudian yang berikutnya, wassalatu nurun. Nah, ini dia. Dan sholat itu nurun, akan menjadi cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu ada dalam hati. Cahaya itu akan nampak dalam raut muka kita. Ya, orang yang ahli sholat, orang yang sudah mendapatkan hikmah dan manfaat dari yang namanya sholat, akan terlihat cahayanya dalam hati dan raut mukanya. Itu secara tampilan fisiknya. Namun secara batiniah,
itu ternyata auranya sholat akan menjelma dalam kehidupan nyata. Sholat itu karena dikatakan cahaya oleh Nabi, maka akan menuntun pelakunya kepada hal-hal yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan. Sholat yang benar dilakukan akan menjadi guide kita dalam menjalani kehidupan, Pak. Sehingga nggak akan kesasar, nggak akan celaka. Kenapa? Sholatlah yang akan menjadi pembimbing kehidupan kita. Nah, sholat yang benar itu yang bagaimana, Pak Ustadz? Sholat yang bisa bermanfaat menjadi sebuah cahaya dalam kehidupan kita itu yang seperti apa, Pak Ustadz? Tentu sholat yang tidak hanya sebatas kita syarat dan tahu syarat dan rukun-rukunnya aja. Bukan sebatas sholat yang hanya kita rajin dalam mengerjakannya aja. Tapi sholat yang akan bisa menjadi cahaya dalam kehidupan kita, menjadi guide dalam kehidupan kita, manakala kita sholat dan kita sudah mampu menghadirkan hatinya ke dalam sholat. Kalau sudah mampu menghadirkan hatinya ke dalam sholat, berasa nikmat sholatnya, Pak. Kalau sudah mampu menghadirkan hatinya ke dalam sholat, gak akan muncul yang namanya keraguan dan kejenuhan dalam melaksanakan sholat. Kalau sudah mampu menghadirkan hatinya ke dalam sholat, akan tumbuh yang namanya rasa roja wal khauf. Apa itu roja wal khauf? Roja itu penuh pengharapan. Ketika kita sholat, tumbuh pengharapan besar dalam diri ini, seolah-olah yakin ibadah saya didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul juga dalam satu waktu rasa khauf, takut ketika kita melaksanakan sholat kepada Allah. Takut-takut Allah tidak menerima ibadah kita, takut-takut Allah tidak mengampuni dosa dan kesalahan kita yang selama ini kita mohonkan dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mampu rasa roja dan khauf hadir dalam sholat kita, ini pertanda cara sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk yang demikian ini, di samping akan menjadi cahaya, ini akan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Kalau sudah mampu demikian, sholatnya akan membuat kita menjadi orang yang tegar. Kalau sholat sudah demikian, ini sholat yang akan menjelma kita menjadi orang yang bersabar. Dalam hal apa? Tegar dan sabar dalam menghadapi semua problematika kehidupan. Bisa mencari solusinya. Gak gampang menyerah dan putus asa dalam menghadapi semua problematika kehidupan. Ini adalah efek, buah, dan manfaat daripada sholat khusyuk yang sudah mampu dikerjakan oleh kita. Alhamdulillah. Kalau sudah mampu demikian, maka kata Nabi, sholat itu sudah menjadi apa? Wa ju'ilat sholat qurratu aini, kata Nabi. Ya, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Jadi kalau sudah mampu demikian, sholat itu kata Nabi sudah menjadi kesenangan saya. Udah menjadi hobi kalau sudah nyaman kita bisa sholat. Sehingga Nabi kalau sedang banyak masalah dalam urusan hidupnya, panggil Bilal. Ya Bilal, aqimis sholah wa arihna biha. Hai Bilal, ayo kita kumandangkan sholat, azan untuk sholat. Ayo kita rehat, rileks dengan sholat dari permasalahan-permasalahan dunia. Hilang semua tuh urusan. Beda sama kita jamaah Masjid Ar-Rahman. Kalau lagi sholat justru apa? Nambah banyak urusan. Nambah banyak yang dipikirkan. Rasul cara relaksasinya kalau lagi stres banyak urusan, larinya kemana? Ke sholat. Kalau kita sedang banyak urusan stres dengan pekerjaan, larinya kemana? Bedanya di situ. Tuh, ya Rasulullah SAW, maka enggak salah, enggak heran ketika dijumpai saksi nyata Siti Aisyah melihat
bengkak kedua kakinya Nabi. Kok sebegitunya amat kau ibadah ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosanya? Bukankah engkau sudah dijamin besok masuk ke surga? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah aku nggak mau seandainya dikatakan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi menurut Imam Al-Ghazali berdasarkan keterangan ini bahwa tingkatan ibadah yang puncaknya ini bukan dalam rangka masalah menggugurkan kewajiban, bukan juga mengharap sebuah pahala, bukan juga mengharap surga, tapi puncaknya tingkatan seorang dalam ibadah yaitu mengharapkan ridho dan wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ngarepin surga kecil. Kalau kata Nabi, ngarepin supaya dapat banyak pahala kecil. Tapi lebih daripada itu, beliau ibadah bukan ngarepin apa-apa dari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Yang diharapin ridhonya Allah. Yang diharapin adalah apa? Syukur kepada Allah. Karena kalau Allah sudah ridho dengan apa yang dilakukan kita, jangankan surga, beribu-ribu surga, apa kenikmatan yang Allah punya diberikan semua kepada hambanya. Ya, nah, jadi sholat itu akan menjadi cahaya manakala tadi kita sudah mampu menghadirkan hatinya ke dalam sholat. Baik sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Ya, sholat akan menjadi cahaya bukan hanya sholat-sholat sunnah. Bukan hanya sholat-sholat wajib, termasuk juga sholat-sholat sunnah akan jadi cahaya dalam hati kita, cahaya dalam raut muka kita. Maka kelihatan orang ahlus sholat dari raut mukanya kelihatan. Ahli sujud nanti salah satu bukti ya ini umatnya Nabi ini salah satunya dari apa? Jidatnya. Tampak dia min athari sujud, bekas wudu. Itu nanti yang akan dikenali dari sekian banyak umat manusia bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah apa yang harus saya kerjakan Ustaz agar bisa menjadi guide kita dalam kehidupan? Gak hilang arah, jelas tujuannya, jelas arahnya, jelas hidupnya. Selalu on the straight way, kita berada dalam kebaikan dan kebenaran, selalu mendapatkan perlindungan. Bagaimana? Salatnya yang pertama selain sholat wajib berjamaah, sholat sunnah duha pagi, Pak. Sholat sunnah duha. Kenapa? Karena sholat sunnah duha ini adalah sholat sunnah kata Nabi dalam kitab Wasiatul Mustafa, bukan hanya sholat yang Allah anjurin untuk Nabi kita aja, tapi ini menjadi perintah dari Allah untuk nabi-nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat duha itu sholat yang lama. Nabi Ibrahim duha, nabi-nabi yang lain duha. Maka jangan sampai kita tinggalin nih sholat duha. Sebelum kita beraktivitas atau sedang beraktivitas di tempat kerja, sisihkan waktu 5-10 menit mah, 4 atau 6 rakaat mah kita untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak kosong per 3 jam kita ibadah. Coba, kenapa per 3 jam? Hitung aja coba. Maghrib, ya, jam 6. Ya, 3 jam kemudian Isya. Yang mendekati lah. Habis Isya, 3 jam kemudian masuk ke sholat malam. Sholat malam jam 12. Ke jam 3, sepertiga akhir. Kita disunahkan untuk ibadah. Sepertiga akhir masuk waktu subuh jam 5. Setelah subuh masuk jam 9. Jam tengah 9 untuk sholat duha. Dari duha ke 3 jam kemudian sholat zuhur. Sholat lagi. Dari zuhur 3 jam kemudian sholat asar. Ibadah lagi. Dari asar 3 jam kemudian sholat maghrib. Begitulah. Per 3 jam diupayakan. Nasihat guru saya, kita nggak boleh kosong dari sholat. Selalu berputar seperti itu. Ya, salah satunya sholat duha. Ya, bahkan tingkatannya
maksimal dalam ilmu fikih itu sholat duha berapa rakaat, Pak? 12 rakaat. Kalau 2 rakaat, ya alhamdulillah kita dicatat ya sebagai orang yang laisa minal ghafilin, bukan termasuk orang yang lalai. Tapi kalau kita mempunyai Ustaz 12, luar biasa. Kalau kita sudah mampu duhanya 12 rakaat, Allah akan nyuruh para malaikat untuk jadi tukang ngebangunin rumah di dalam surga. Alhamdulillah, itu pahala. Ya. Nah, ini yang akan menuntun kita dalam kehidupan. Enggak terlalu rakus dengan perkara-perkara dunia. Enggak dibuat lalai dengan urusan-urusan yang begitu nikmat, urusan di alam dunia. Kalau kita selingi dalam segala aktivitas dunia kita salat duha. Malam pun sama. Kita tidak terlena dengan bobok kita, dengan tidur kita. Tapi kita sempatkan di tengah kenikmatan kita, tidurnya, istirahatnya, masih disempatkan untuk banyak berdoa dan bersujud kepada Allah lewat sholat tahajud kita. Amin ya robbal. Ini sholat akan menjadi cahaya baik dalam hati, dalam raut muka, sehingga sholat akan menjadi guide dalam kehidupan kita. Kemudian was-shadaqatu burhanun. Nama saya ada di sini. Was-shadaqatu, dan sedekah itu burhanun, Ustaz Burhan. Ini ajaran baru dia ini. Dan sedekah itu burhanun. Apa arti burhan? Burhan itu adalah bukti yang nyata. Ya, Ustaz Burhan, burhan itu bukti yang nyata. Sedekah itu maksudnya dikatakan bukti nyata bagaimana? Bukti nyata dari keimanan seseorang, buktinya rajin sedekah. Sedekah itu bukti nyata dari ketakwaan sifat seseorang, terlihat bagaimana dia bersedekah. Jadi kalau ada orang yang ngaku dia beriman kepada Allah, tapi bakhil kagak pernah sedekah, no. Dia bukan termasuk orang yang beriman. Dia ngaku saya orang yang bertakwa kepada Allah, rajin puasanya, rajin salat malamnya, rajin salat duhanya, takwa sifat semua dia sudah punya. Tapi sifat sedekahnya kagak. No. Kenapa kok bisa demikian? Karena kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, ciri orang yang bertakwa yang besok disiapkan surga yang luas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat yang Allah bocorkan orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga adalah siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tuh, sifat yang pertama, orang yang bertakwa itu rajin berinfak di jalan Allah, baik dikala dia sedang lapang atau dalam keadaan dalam keadaan senang ataupun susah, dia tetap berinfak. Dalam keadaan dia punya ataupun tidak, tetap dia berinfak. Dalam keadaan tanggal muda ataupun tanggal tua, tetap dia berinfak. Tentu nominalnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dia nggak pernah lepas untuk sedekah. Meskipun tiap hari, tiap subuh, dia sedekah hanya 2.000 rupiah. Tapi rutin tiap subuh dia keluarkan itu sedekahnya. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa dia itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Saya pernah ngobrol, Pak, sama seseorang yang bos pabrik tahu almarhum. Dia itu nggak rutin, nggak banyak. Cuma rutin dia istilahnya S3, sedekah subuh 1.000, S3. Ya, dia masukin ke celengan ada S3 itu nama. Sedekah, S kedua, subuh, S ketiga, 1.000. Rutin dia, Pak. Tiap bulan diambil sama orang itu. Sama orang yang nitip-nitipin apa namanya itu? Tromol itu. Subhanallah.
Dia itu rutin udah berapa tahun bisa berangkat menunaikan ibadah umroh. Nggak tahu rezekinya dari mana. Padahal cuma 1.000 setiap subuh. Sodak S3, sodakoh subuh 1.000. Tapi rutin. Meskipun hanya kecil tapi ikhlas dia sisihkan dari hasil belanjanya. Ikhlas dia sisihkan dari hartanya. Kalau kali 30 hari 30.000, ya, yayasan itu, panti itu, ya, kalau naruh di 100 rumah 30.000 dikali 100 kan udah ketahuan tiap bulan pemasukannya untuk operasional yayasan itu. Tapi subhanallah, dengan rutinnya dia, dengan keikhlasan dia, sisa uang belanja daripada receh 1.000 nggak berarti dimasukkan ke dalam tromol itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Tapi dari situ Allah memberangkatkan dia secara gratis berangkat umroh dari konsumennya. Nggak ada yang tahu rezeki dari mana. Ya. Nah, di samping sedekah itu bukti nyata ternyata bisa mendatangkan apa? Rezeki luar biasa. Paling yang keluar 30.000 dia udah berjalan cuma 2 tahun, cuma 3 tahun. Tapi dengan umroh 30 juta tidak ada yang tahu. Ternyata dengan sedekah hanya 30.000 1 bulan, 3 tahun kemudian dia bisa berangkatkan umroh dengan harga 30 juta. Subhanallah. Tuh, pahala sedekah begitu sangat luar biasa. Ya, maka jangan sampai takut kita jadi orang miskin dengan sedekah. Jangan takut Allah nggak memberikan kabar gembira dengan kita rajin bersedekah. Yakinlah dalam hati kita dengan kita rajin bersedekah, membantu kesusahan orang, Allah akan memberikan kegembiraan, keistimewaan, keanehan yang begitu sangat luar biasa gara-gara dengan sedekah istiqomah yang dilakukan oleh kita. Banyak sudah cerita, banyak sudah kisah yang begitu sangat luar biasa gara-gara sedekah yang rutin dikeluarkan oleh kita. Ya, maka itu ciri yang pertama mukmin itu dikatakan muttaqin, bertakwa, bukan rajin sholatnya, bukan karena dia itu rajin puasanya, rutin berangkat umrohnya, tapi orang yang bertakwa oleh Allah justru yang pertama posisinya ditempati oleh orang-orang yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu. Maka sangat relevan dengan hadis Nabi yang lain, khoslatani la tajtami'ani fi mu'min. Ada 2 sifat yang nggak boleh ada dalam diri orang beriman. Artinya dia itu kalau punya sifat itu maka dia bukan orang beriman. Apa? Yang pertama al-bukhlu. Sifat bakhil. Tahu bakhil Pak? Pelit. Tahu pelit Pak? Medit. Tahu medit apa? Koret. Tahu apa koret? Buntut kasiran, orang Sunda bilang meregehese. Nah, bukan orang mukmin kalau dia meregehese. Bukan orang mukmin kalau dia susah untuk berbagi. Karena tidak mungkin kata Nabi dalam diri orang beriman ada sifat bakhil. Surga pun juga diharamkan dimasuki untuk orang-orang yang bakhil ketika hidup di alam dunia. Maka kata Nabi, orang yang dermawan akan didekati oleh 3 hal. Yang pertama, qaribun minallah, pasti akan dekat dengan Allah. Yang kedua, wa qaribun minan nas, pasti akan dekat dengan manusia. Yang ketiga, wa qaribun ilal jannah, sudah barang pasti manusia aja pada dekat, Allah aja mendekat, apalagi surga pasti juga akan dekat. Ya, nah ini. Ya. Kemudian sedekah ini juga bukti daripada keimanan seseorang. Dalam Quran surah Al-Baqarah di awal-awal kita baca ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Orang yang berinfak lagi di jalan Allah yang dikatakan orang beriman.
Yang dikatakan orang bertakwa adalah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka sebenarnya ya dengan keterangan hadis ini orang yang sedekah itu adalah orang yang cerdas. Ya. Sedekah itu berarti dia sedang menyimpan hartanya di tempat yang paling aman. Dengan sedekah itu dia berarti telah menyimpan hartanya di tempat yang gak akan kena inflasi dan resesi. Itu adalah sedekah. Cerdas dia. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena hartanya akan dikekalkan sama dia. Ustaz, harta bisa nggak dibawa ke kuburan? Bisa. Dengan cara apa? Manakala hartanya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harta besok bisa dibawa ke kuburan. Apanya? Pahalanya. Apanya? Kemanfaatannya. Wujudnya memang tidak, tapi kemanfaatannya, tapi pahalanya bisa masuk dan dibawa ke dalam kuburan manakala harta kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah cerdas menyimpan harta di tempat yang paling aman. Dia cerdas orang sedekah karena di tempat dia menyimpan harta yang gak akan kena inflasi dan resesi. Itu adalah harta yang disimpan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kalau apapun yang ada di sisi manusia yang dikonsumsi oleh kita, disimpan-simpan oleh kita, semua akan sirna, semua akan hancur, semua akan hilang. Tapi kalau disimpan di sisi dan untuk Allah Subhanahu wa taala, baq, akan kekal selamanya, gak akan pernah hilang itu harta kita. Karena itu kekalkanlah harta kita, abadikanlah makhluk Allah yang disebut harta. Insya Allah kalau kita infakkan di jalan Allah, kekal dan abadi, dan kemanfaatannya terus akan mengalir ke dalam kuburan kita meskipun kita sudah tidak lagi hidup di alam dunia. Contohnya bagaimana? Kita kekalkan harta kita dengan wakaf. Ada orang yang subhanallah ya wakaf tanah untuk pembangunan musola misalnya. Ada orang yang berwakaf apa? Misalnya dia wakaf sumur air bor untuk air bersih. Orang-orang untuk wudhu dan mandi. Ada orang yang berwakaf apa lagi tuh? Ya, berwakaf bentuknya material bangunan. Seperti semen diwakafkan untuk pembangunan musola dan masjid, Pak. Semua kalau kita infakkan dan bersifat awet, Masya Allah, itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah yang terus akan mengalir. Apanya? Pahalanya. Selama itu digunakan, Pak, selama itu dipakai untuk orang yang masih ada, sepanjang itu pahala akan mengalir. Apalagi sedekah jalan. Ya. Saya punya tetangga, dia punya uan, orang Bojonggede itu. Dia sedekah cuma 1 meter doang jalanan yang tadinya ketutup oleh rumah warga, dikasih 1 meter jalan sama dia. Sampai sekarang, uan sudah meninggal 20 tahun yang akan datang, tapi orang bisa lalu lalang karena 1 meter sedekah dia jalan. Subhanallah. Itu akan menjadi sedekah jariyah yang begitu sangat luar biasa. Walaupun cuma 1 meter, tapi manfaatnya begitu sangat istimewa. Nah itu bukti nyata dia beriman. Bukti nyata dia muttaqin, orang bertakwa. Manakala dia tidak merasa terhadap harta memiliki, tapi dia merasa hanya dititipi. Inilah sumber kebahagiaan, seperti bahagianya seorang tukang parkir. Benar apa enggak? Tukang parkir banyak nggak motornya? Tukang parkir kira-kira banyak nggak mobilnya? Tapi setiap menit diambilin atu-atu sama yang punya, BMW-nya diambil, Fortuner-nya diambil, motor PCX-nya diambil. Dia mah santai wae, nggak pernah ngerutu. Benar apa enggak? Kenapa dia nggak pernah marah, Pak? Karena dia merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Bahagia kalau orang merasa dititipi, tapi akan sengsara manakala dia merasa memiliki. Sehingga dia gampang bersedekah.
Hadirin Bapak Ibu, yang terakhir wasobru diyaun, ya. Dan sabar itu adalah cahaya, ya. Cahaya apa maksudnya? Cahaya juga nih, ya. Maksudnya cahayanya bagus karena pandangannya, kuatnya iman, pandangannya yang hebat, maka dikatakan orang yang bersabar itu bercahaya. Pandangannya bagus, kenapa? Dia selalu menahan dirinya dalam ketaatan. Ya, karena sabar itu kan dibagi ke dalam 3. Sabar dalam ketaatan, dia menahan dirinya untuk selalu istiqomah meskipun berat tantangan. Yang kedua, orang yang bersabar itu apa? Menahan dirinya untuk tidak mau tergeming, terlena, dan tergoda dengan hal-hal maksiat yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mantap, orang sabar itu. Dan yang ketiga, sabar itu adalah orang yang menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak berputus asa ketika dapat musibah dan ujian yang begitu sangat luar biasa dalam hidupnya. Maka orang sabar yang bisa menahan dirinya itu adalah orang yang memiliki pandangan yang istimewa. Ya, adalah menjadi cahaya manakala dia mampu bersabar untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Ya, maka orang yang sabar itu diberikan kabar gembira dalam Al-Quran, wabasyiris sabiri, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala untuk orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada lagi, tiada tara pahalanya. Ini menunjukkan bahwa sabar begitu sangat luar biasa, sehingga itu yang bisa membuat kita selalu menetapi yang namanya kebaikan, menetapi yang namanya kebenaran, dan menetapi diri kita untuk istiqomah menghindari segala bentuk kemaksiatan. Inilah kesabaran yang akan menjadi cahaya, membuat pandangan kita bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, untuk banyak bersuci, baik dari hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, memperbanyak kita untuk berzikir. Kemudian yang ketiga, untuk membuat kita sholat menjadi sholat yang khusyuk. Yang keempat, kita rajin bersedekah di jalan Allah. Yang kelima, kita menjadi orang yang bersabar di dalam menetapi kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.